Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Sudah dikasih makan, sudah diajak main, dan dikasih rumah pun nyatanya tetap bikin hewan tuh nggak bisa sepenuhnya dikontrol 100% sama majikannya ya. Soalnya ternyata guys, ada aja binatang yang berujung jadi buas dan melahap bosnya itu sendiri. Penasaran kan dengan kisahnya? Hai, gua Andre, dan kali ini guys kita akan bahas beberapa majikan yang ditelan dan juga disakiti oleh binatang peliharaan mereka sendiri dengan cara yang begitu brutal. Nomor 8. Dimakan beruang. Kelly Ann Walsh ini punya lisensi buat memelihara sekaligus ngejual hewan eksotis ya. Namun nyatanya hal itu bukan jadi jaminan dirinya tuh bisa hidup santai dekat para hewan buas. Dari singa Afrika, puma, jaguar, harimau, macan tutul, semuanya dia punya deh. Namun sosok beruang hitam bernama Teddy inilah yang merupakan binatang liar paling mereka sayang gitu teman-teman. Cuma seperti omongan orang tua, biasanya yang terlalu disayang tuh bisa berujung nyakitin hati kalian kan? Nah ternyata omongan ini kejadian. Gara-gara di tahun 2009 lalu, hewan yang sudah dirawat dari bayi ini malah berujung membunuh Kelly pas kandangnya lagi dibersihin. Kejadian ini juga sambil dilihat tetangga sama anak-anaknya loh. Padahal Kelly itu sebenarnya sudah ngelempar makanan ke sisi lain dari kandang berukuran 4,5 meter itu biar perhatiannya tuh nggak fokus ke dia. Namun entah kenapa beruang itu tiba-tiba nyerang. Beruang besarnya guys menerkam Kelly, kemudian menjepit tubuhnya dengan kekuatan yang nggak tertandingi lah. Dalam keadaan panik, tetangga dan juga anak-anaknya berusaha mati-matian tuh mengalihkan perhatian Teddy dan menariknya dari si Kelly. Tapi ya tenaga mereka jelas gak sebanding lah dengan kekuatan seekor predator yang punya berat ratusan kilogram ini. Dan upaya terakhirnya guys, si tetangga itu mengambil senapan dan nembak si Teddy. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Kelly pun kehilangan nyawanya di depan mata orang-orang terkasihnya. Nomor 7. Diserang simpanse. Carla Nash dari Amerika Serikat ini kayaknya menjadi salah satu kasus paling terkenal tentang bahaya memelihara hewan liar deh. Travis yang mana adalah simpanse jantan seberat 90 kg awalnya adalah hewan peliharaan kesayangannya majikannya tuh, yaitu Sandra Harold yang sudah dianggap kayak anggota keluarganya sendiri. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba si Travis ini menjadi agresif dan diseranglah itu si Carla hingga merobek bagian matanya, hidungnya, rahang bibirnya, dan sebenarnya hampir sebagian besar juga kulit kepala sama jari-jarinya juga. Nah, serangan ini guys baru berhenti ketika polisi tiba dan menembak mati simpanse tersebut. Carla pun langsung dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi penyelamatan yang sangat panjang, termasuk transplantasi wajah untuk memperbaiki kerusakan yang luar biasa. Dan by the way, gara-gara itu ya guys, dia adalah orang pertama di Amerika Serikat yang menerima transplantasi wajah di tahun 2011. Dan inilah guys pengingat buat kita semua bahwa hewan liar apapun itu tuh meskipun bisa terlihat gemesin atau pintar, mereka ini tetap punya naluri alamiah yang berbahaya. Jadi kalau nggak siap terjadi hal yang sama, kita saranin sih nggak usah lah ya pelihara hewan liar gitu teman-teman. Nomor 6. Diserang unta. Setahun setelah dikasih kado unta sebagai hadiah ulang tahun ke-60, nyawa Pam Weaver harus berakhir tragis di tangan, atau lebih tepatnya di kaki hewan peliharaan itu sendiri teman-teman. Iya, kalian gak salah denger kok. Jadi awalnya suaminya yaitu si Noel pengen ngasih sesuatu yang istimewa gitulah. Mereka ini dari Australia ya by the way. Nah dipilihlah itu si unta karena si Pam memang suka binatang-binatang langka. Unta itu sebenarnya sih adalah alternatif ekonomis setelah keluarga mereka ngerasa bahwa beli ilama atau alpaka itu ya terlalu mahal. Lagi pula, populasi unta liar di Australia cukup banyak, sehingga gampang lah buat ditemukan. Namun, pada suatu sore nih guys, Pam ditemukan oleh suami dan juga putrinya telah dalam kondisi yang mengenaskan. Putrinya yang sedang nyiapin makan malam, ngeliat sang unta ngejauhin ibunya ke tanah dan mencoba ditunggangin gitu. Kebayang lah ya maksud gue tuh gimana? Nah, dengan berat lebih dari 150 kg, unta itu langsung hancurin tubuhnya Pam dengan ninggalin jejak kaki di bagian wajah serta lengannya. Ya, walaupun nyawa istrinya hilang, tapi guys, suaminya ini tetap minta penangguhan hukuman buat sang hewan karena unta tadi itu beneran disayang sama si Pam. Bahkan di pemakaman, dia sampai minta ke orang-orang buat maafin sang hewan loh. Nomor 5. Dimakan serigala.
Pernah denger nggak tentang orang yang melihara hewan serigala? Ini dia guys orangnya, Sandra Piovesan namanya. Tapi by the way, ini hewan-hewannya itu adalah hasil persilangan antara serigala liar atau anjing itu ya. Anjingnya juga macam-macam, kayak Alaskan Malamute, German Shepherd, atau Siberian Husky. Totalnya ada 9. Namun suatu hari, tragedi tragis menimpa perempuan ini. Setelah janjian dengan mantan suami untuk ketemuan, ternyata Sandranya nggak pernah muncul. Dikirimlah polisi buat ngecek ke rumahnya tuh. Sayangnya, sesampainya polisi di sana, gak ada yang bisa mereka lakukan tuh guys, karena cuma menemukan sisa-sisa jenazahnya doang. Padahal binatang-binatang itu tuh sudah sering dilatih, disayang, dan juga suka dibawa masuk ke dalam rumah buat mengenal kehidupan manusia. Ya, berhubung gak ada kamera CCTV atau saksi yang bisa ditanyain, sehingga sampai hari ini masih menjadi sebuah misteri tuh teman-teman. Kenapa 9 serigala yang disayang mati-matian sama Sandra malah setega itu? Dan 8 di antaranya yang ada di kandang harus pada disuntik mati karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara Wolfdog 9 yang bernama Spirit bersama dengan 2 Rottweiler berujung diselamatkan tuh serta dibawa ke tempat penampungan hewan. Nomor 4. Ular piton. County jury has just found a couple guilty of third-degree murder, manslaughter, and the child abuse death of a 2-year-old strangled by a pet python. Pada tahun 2009 kemarin, pasangan Jaren Hare dan juga Charles Darnell harus kehilangan balitanya, yaitu Shania, akibat serangan ular piton peliharaan mereka sendiri. By the way, ular piton Burma albino ini bernama Gypsy ya. Nah, singkat cerita, ular sepanjang 2,7 meter itu berada dalam kondisi yang jauh dari kata sehat. Beratnya cuma 6 kg, padahal seharusnya 70 kg tuh guys untuk umurnya. Gypsy ini bahkan tidak diberi makan selama sebulan sebelum tragedi itu terjadi. Ya pantas lah ya kelaparan. Dan peristiwa ini terjadi ketika Gypsy keluar dari kandangnya yang hanya ditutupin sama kain pipis gitu. Dengan insting liarnya, ular itu menyerang dan juga membelit Shayana dengan mencoba memangsanya tuh teman-teman. Nah, saat ditemukan, anak malang itu sedihnya sudah tidak bernyawa. Selama persidangan, jaksa menjelaskan bahwa Gypsy ini bukanlah makhluk yang jahat. Dia cuma hewan liar yang mengikuti naluri alaminya. Namun yang menjadi sorotan adalah kelalaian orang tuanya. Mereka dituduh tuh melakukan pembunuhan tingkat 3, pembunuhan tak disengaja, dan juga penelantaran anak-anak tuh teman-teman. Nomor 3. Laba-laba. Kebayangan nih teman-teman, kalau ada sebuah apartemen kecil yang dipenuhi dengan lebih dari 200 laba-laba, ular, serta reptil beracun. Macam adegan film horor kan dengernya? Tapi ini guys adalah kisah nyata tentang seorang pria asal Jerman bernama Mark Vogel yang kematiannya pada tahun 2004 menjadi salah satu insiden paling seram yang pernah dilihat oleh polisi di Dortmund. Jadi ketika polisi masuk ke apartemennya, mereka ini langsung disambut dengan pemandangan yang tak terlupakan. Tubuh pria ini telah terbungkus jaring laba-laba raksasa tuh teman-teman. Laba-laba pada merayap di seluruh tubuhnya, dimana bahkan ada yang keluar dari hidung sama mulutnya. Potongan-potongan dagingnya yang hilang juga ditemukan tuh, telah diambil oleh kadal dan dimakan oleh laba-laba besar seperti tarantula serta laba-laba pemakan burung lainnya. Dan setelah diselidiki, sumber malapetaka ini ternyata adalah salah satu peliharaan favorit Vogel, yaitu seekor laba-laba Black Widow yang bernama Bettina. Racun hewan ini 15 kali lebih mematikan daripada ular derik, di mana bahkan lebih buas daripada ular kobra. Gigitan mematikan itulah yang membuat Vogel tewas dengan meninggalkan tubuhnya selama lebih dari seminggu sebelum akhirnya ditemukan oleh polisi setelah tetangganya melaporkan bau busuknya menyengat. Nah, menurut hasil penyelidikan mereka juga, Mark ini merupakan orang tertutup yang gak suka ngajak teman-temannya datang ke apartemen, sehingga gak ada yang tahu kondisinya kayak begitu. Lagian guys, dengan segitu banyak hewan agresif, gue rasa wajar aja sih kalau punya banyak temen pun kayaknya pada nolak dateng dah. Ngeri bener kan soalnya. Nomor 2. Dimakan babi. Kali ini ada kisahnya peternak yang harus berakhir tragis juga nih. Jadi guys, pria berusia 69 tahun yang bernama Terry Vance Garner ini sehari-harinya cuma ngurusin babi-babinya doang sebagai hewan ternak kesayangannya. Namun suatu hari, dia masuk ke kandang untuk merawat babi-babinya dan tidak pernah keluar setelahnya.
Ketika keluarganya pada nyari, mereka menemukan tubuh Terry sudah tidak utuh, di mana sebagian besarnya telah dimakan oleh para babi-babinya. Gigi palsunya pun ditemukan di kandang babi ini. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di kandang itu? Nah, menurut hasil investigasi, kemungkinan besar Terry ini kena serangan jantung, lalu terjatuh, serta babi-babi itu menganggapnya sebagai makan siang. Ada juga teori lain yang mengatakan di mana Terry ini mungkin saja diseruduk dari belakang, lalu pas jatuh langsung diserang sampai meninggal. Ya mungkin aja sih, soalnya babi-babi itu kan beratnya sampai ratusan kilogram juga kan. Namun tetap aja lah guys, itu semua hanya teori belaka. Nomor 1. Diserang kudanil. Pernah kebayang nggak melihara kudanil? Jangan ditiru deh, belajar nih dari kisahnya si Marius Elf ini, seorang petani asal Afrika Selatan yang melihara seekor kudanil bernama Humphrey, di mana punya berat 1,2 ton tuh teman-teman. Berat banget kan? Mobil aja kalah. Sayangnya guys, balas budi hewan ini buruk banget. Dia malah menggigit, nyeret masuk ke sungai, dan ngebiarin Marius meninggal di sana pada tahun 2011 lalu. Tubuhnya pun ditemukan penuh dengan bekas gigitan kudanil. Tuh guys, mau dirawat segimanapun juga, ya namanya hewan liar bakal sulit banget deh bisa dijinakkan seutuhnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.